Oke, perkenalkan saya Sabrina bersama dengan Indonesia Media 11 tersebut ini sedikit menjelaskan tentang portfolio manajemen pengambilan keputusan yang berisi tentang konsep pengambilan keputusan dan manajemen sains. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Menurut bahasa, keputusan berarti menentukan, mengakhiri, mengatasi, ataupun menyelesaikan. Dan menurut Agni Sudipto, keputusan adalah pengakhiran daripada proses pemikiran tentang apa yang dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpangan daripada yang dikehendaki, direncanakan, atau dituju dengan menjatuhkan pilihan pada salah satu alternatif pemecahannya. Lantas, pengambilan keputusan adalah menetapkan dan memilih alternatif yang dirasa paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan lainnya. Keputusan yang dipilih harus bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin akan digunakan dengan dorongan sarana dan prasarana serta sumber daya yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut para tokoh. Yang pertama adalah Siagan. Beliau mengartikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Yang kedua adalah Salusu. Beliau mengartikan pengambilan keputusan adalah suatu proses pemilih alternatif cara bertindak dengan metode yang sesuai dengan situasi. Dan yang ketiga adalah Janis dan Mann. Beliau mengartikan pengambilan keputusan adalah pemecahan masalah dan terhindar dari faktor situasional. Yang selanjutnya, jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan strategis, biasanya diambil oleh manajemen atas. Keputusan strategis adalah suatu keputusan untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan, biasanya bersifat jangka panjang. Tujuan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Adapun karakteristik khusus yang ada di dalam keputusan strategis yang pertama adalah KARE, keputusan-keputusan strategis yang khusus dan tidak bisa ditiru oleh organisasi, perusahaan, ataupun instansi lainnya. Yang kedua adalah konsekuensial, keputusan-keputusan strategis yang memasukkan sumber daya yang dianggap penting dan menuntut banyak komitmen dari instansi terkait. Yang ketiga atau yang terakhir adalah direktif, adalah keputusan-keputusan strategis yang menetapkan suatu keputusan yang didapat ditiru untuk keputusan-keputusan yang lain dan tindakan-tindakan di masa mendatang untuk organisasi keseluruhan. Yang kedua adalah keputusan administratif atau taktik, biasanya diambil oleh manajemen menengah. Keputusan administratif atau taktik adalah suatu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, yaitu keuangan dan teknis. Pengambilan keputusan taktik terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung ataupun terbatas yang dapat dilihat. Beberapa keputusan taktik bersifat jangka pendek dan mengandung konsekuensi jangka panjang. Yang ketiga, keputusan operasional, biasanya diambil oleh manajemen bawah. Keputusan operasional adalah suatu keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional sehari-hari. Keputusan ini sangat menentukan efektivitas keputusan strategis yang diambil oleh para manajer puncak. Keputusan biasanya diputuskan tanpa meminta persetujuan pimpinan dan keputusan ini dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari demi berjalannya organisasi tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen sains. Pengertian manajemen sains. Manajemen sains adalah suatu ilmu yang menggunakan aplikasi matematika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh seorang manajer yang dijelaskan sebagai filosofi
dan logika dalam pemecahan masalah tersebut. Definisi lainnya yaitu mengenai manajemen sains adalah suatu pendekatan pengambilan keputusan manajerial yang didasarkan pada metode-metode ilmiah yang menggunakan analisis kuantitatif. Selanjutnya, jenis-jenis manajemen sains. Yang pertama, program linier. Kedua, simulasi. Ketiga, analisis jaringan. Keempat, teknik evaluasi metode proyek. Kelima, pengendalian persediaan. Keenam, analisis keputusan. Ketujuh, teori antrian. Dan yang terakhir adalah probabilitas dan statistik. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah metode ilmiah dalam manajemen sains. Yang pertama, melakukan observasi. Mempelajari dan mengenali masalah-masalah yang dialami oleh suatu organisasi ataupun suatu perusahaan agar masalah tersebut dapat diantisipasi sebelumnya dan dapat dikenali terlebih dahulu. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Masalah suatu perusahaan ataupun organisasi harus dapat didefinisikan dan dijabarkan dengan singkat, tepat, dan tentunya jelas. Visi dan misi suatu perusahaan ataupun organisasi dapat membantu dalam mengetahui masalah yang sedang terjadi. Yang ketiga, membuat pemodelan. Pemodelan secara manajemen sains yang tepat harus dibuat penyajian yang ringkas dan singkat untuk menggambarkan masalah yang sedang dihadapi. 4. Menentukan solusi. Menentukan solusi ataupun pemecahan masalah dapat dilakukan dengan program linier atau metode grafis, simplex, transportasi, penugasan, dan lain-lain. Stokastik, probabilitas, dan teknik jaringan lainnya, seperti simulasi, peramalan, persediaan, analisis hierarki, dan lain-lain. Kelima, melakukan perhitungan untuk mendapatkan solusi. Mungkin ada satu model manajemen sains yang tidak mendapatkan solusi yang optimal, maka harus digunakan permodelan yang lain untuk mendapatkan solusi yang paling optimal. Selanjutnya yaitu kegunaan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Teknik manajemen sains memberikan informasi yang dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan dan pembuatan keputusan yang pokok, manajer informasi harus menggabungkan informasi yang diperoleh dengan keahlian dan pengalaman manajer. Sains adalah proses terus-menerus. Manajemen sains merupakan pendekatan ilmiah suatu organisasi ataupun instansi perusahaan, merupakan wadah tempat berkumpulnya beberapa orang untuk bekerja sama di bawah pimpinan manajer organisasi dalam rangka mencapai tujuan bersama. Contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Saya mengambil contoh, perusahaan bahan tembikar memproduksi 2 produk setiap hari, yaitu mangkok dan cangkir. Perusahaan mempunyai 2 sumber daya yang terbatas jumlahnya, di mana digunakan untuk memproduksi produk-produk tersebut, yaitu tanah liat dan tenaga kerja. Dengan keterbatasan sumber daya, perusahaan ingin mengetahui berapa banyak mangkok dan cangkir yang akan diproduksi setiap hari dalam rangka memaksimalkan laba. Sini saya membuat tabel produk yaitu mangkok, tenaga kerja jam per unitnya yaitu 1, tanah kon per unitnya yaitu 4, laba dolar per unitnya 4, cangkir tenaga kerja jam per unit 2, tanah kon per unit 3, laba dolar per unit 5. Tersedia 40 jam kerja dan 120 kon tanah liat setiap hari untuk produksi. Penjelasannya yaitu variabel keputusan. Keputusan menghadapi manajemen dalam masalah tadi adalah berapa banyak mangkok dan cangkir yang harus diproduksi setiap hari. Jumlah yang diproduksi untuk tiap produk adalah X1 yaitu adalah jumlah mangkok yang diproduksi dan X2 adalah jumlah cangkir yang diproduksi. Fungsi tujuannya memaksimumkan Z sama dengan 4 dikali 1 plus 5 dikali 2, di mana Z sama dengan total laba tiap harinya. 4 dikali 1 adalah laba dari tiap mangkok, dan 5 dikali 2 adalah laba dari cangkir. Batasan tenaga kerja adalah X1 plus 2 dikali 2 kurang dari sama dengan 40. Batas tanah liat
adalah 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 kurang dari sama dengan 120. Batas non negatifnya yaitu X1 lebih besar sama dengan 0 dan X2 lebih besar dari sama dengan 0. Model formulasi memaksimumkan Z sama dengan 4 dikali 1 ditambah 5 dikali 2 terbatas pada X1 ditambah 2 dikali 2 kurang dari sama dengan 40, 4 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 kurang dari sama dengan 120. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0.